jenis karbohidrat yaitu glukosa. Contoh dari glukosa yaitu gula. Nah, peran kelompok kami untuk menjelaskan jenis-jenis dari karbohidrat dan perannya dalam farmasi serta kehidupan sehari-hari. Siapkan popcornnya, ambil minumannya. Selamat belajar! Sebagai makanan yang dimasukkan sisa berapa pada gambar di sana. Glikemik yang rendah. Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Nah, karbohidrat atau biasa disebut dengan gula merupakan suatu senyawa atau materi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme. Nah, karbohidrat ini tersusun atas unsur karbohidrat, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, karbohidrat ini merupakan suatu zat gizi yang fungsi utamanya itu sebagai penghasil energi, di mana setiap gramnya itu menghasilkan 4 gram kalori. Di dalam karbohidrat terdapat monosakarida atau biasa disebut dengan gula sederhana atau simple sugar, merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang disederhana lagi. Rumus kimianya yaitu CH2O. Baik, kita masuk ke glukosa. Glukosa dengan rumus kimia C6H12PN sepertiga mendisakkrid berfungsi untuk menyediakan energi bagi sel-sel dan jaringan di dalam tubuh kita. Nah, glukosa ini merupakan komponen utama gula darah yang menyusun 0,065 sampai dengan 0,11% di dalam tubuh kita. Glukosa ini biasa ditemui pada buah-buahan, sayuran, dan juga madu. Nah, di dalam farmasi, glukosa digunakan sebagai rujukan antikoagulan untuk memecah pengumpulan darah sebagai makanan yang dimasukkan secara oral, injeksi suntikan, intraviral, dan juga enema. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang monosakarida fruktosa. Apa itu fruktosa? Fruktosa adalah jenis gula sederhana atau monosakarida yang terdapat pada buah, sayuran, atau madu. Fruktosa sering disebut sebagai gula buah. Rumus umum struktur fruktosa yaitu C6H12O6 atau yang terdapat pada gambar tersebut. Fruktosa juga memiliki peran penting dalam bidang ilmu farmasi, yaitu sebagai bahan pemanis, terutama pada makanan dan minuman. Selanjutnya, kita masuk pada galaktosa. Galaktosa merupakan sebuah glukosa seperti glukosa yang berbeda pada jenis OH dalam atom nomor 4, sehingga memiliki struktur siklis hampir sama dengan glukosa. Galaktosa sendiri mempunyai rasa kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut di dalam air. Seperti halnya dengan glukosa, galaktosa juga merupakan gula perenergi. Selanjutnya kita masuk pada peran penting galaktosa dalam industri farmasi. Galaktosa digunakan sebagai eksipien dalam pembuatan tablet dan kapsul. Fungsinya yaitu adalah sebagai bahan pengisi yang aman dan stabil. Yang berikut peran dalam kehidupan sehari-hari. Galaktosa digunakan sebagai pemanis atau aditif dalam makanan atau minuman, terutama dalam produk yang membutuhkan pemanis alami dengan indeks glikemik yang rendah. Monosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari monosakarida dan etikat bersama molekul ikatan glikosid. Ikatan ini terbentuk melalui reaksi dehidrasi, di mana molekul air dilepaskan saat homoseksual bergaul. Ada beberapa disakarida yaitu sukrosa, laktosa, glukosa. Sukrosa merupakan sumber energi penting bagi banyak organisme termasuk manusia. Setelah dikonsumsi, energi sukrosa dan isosalus akan menghidrolisi ikatan glikosid yang bisa glukosa dan glukosa. Fungsi sukrosa yaitu C12, H22 dan fosfat. Sukrosa sebagai disakarida dan karbohidrat memiliki peran penting dalam dunia farmasi, yaitu 1 sebagai bahan pemanis, 2 sebagai pengisi, 3 sebagai bahan pengikat, dan 4 sebagai stabil, 5 sebagai bahan pembawa, dan 6 sebagai bahan membentuk lapisan. Berikut beberapa struktur.
Saya akan menjelaskan tentang monosakarida, yaitu laktosa. Laktosa mempunyai 2 molekul monosakarida yang terdiri dari 1 molekul galaktosa dan 1 molekul glukosa. Laktosa terlarut dalam air hanya terdapat pada susu, sehingga di sini juga gula susu. Kandungan susu sapi terdiri dari 4-5%, sedangkan pada ASI terdiri dari 4-7%. Laktosa dapat menimbulkan intoleran disebabkan kekurangan enzim fase, sehingga membantu kekurangan enzim bergerak. Kelainan ini disebabkan pada bayi, anak, dan orang dewasa. Struktur dari laktosa adalah C12, H22, dan O11 seperti pada gambar berikut ini. Peran penting laktosa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, laktosa bisa menghasilkan berbagai makanan lezat seperti keju dan yogurt. Laktosa juga seringkali digunakan atau bisa dihasilkan untuk asam laktat. Asam ini digunakan di kosmetik maupun pada makanan. Peran penting laktosa dalam manusia ada 2, yaitu yang pertama dapat membentuk pembentukan tabir. Laktosa memiliki sifat kompresibilitas yang baik sehingga dapat membentuk pembentukan tabir. Yang kedua, dapat membentuk bubuk pengencer. Laktosa dapat membentuk bubuk pengencer. Laktosa adalah suatu sakarida yang dapat dipecah menjadi 2 molekul glukosa melalui hidrolisis yang katalis oleh enzim maltase. Di dalam tubuh kita, enzim maltase ini terdapat dalam usus kecil yang dimana bertanggung jawab sebagai pemecahan laktosa menjadi glukosa. Bahan utama laktosa ini terdapat dalam serealia maupun jenis seperti jagung dan juga gandum. Kehidupan sehari-hari, laktosa ini digunakan sebagai pemanis, terkhususnya dalam fermentasi seperti bir dan juga roti. Sedangkan dalam bidang farmasi, laktosa ini sebagai eksipien atau bahan pembahar, di mana sebagai pengisi, pengikat maupun pelapis yang membantu atau memberikan stabilitas pada produk obat. Baik teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2-10 monosakarida yang terhubung polikatan glikosidik. Oligosakarida dapat berperan sebagai probiotik yang bisa mengurangi infeksi patogen, mencegah kanker kaleon sebagai antiinflamasi, dan mencegah alergi. Oligosakarida dapat ditemukan secara alami di berbagai makanan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Oligosakarida dapat terdiri dari beberapa molekul gula yang jenisnya sama atau berbeda. Berikut adalah beberapa contoh oligosakarida. Yang pertama, fruktooligossakarida yang terdapat dalam madu dan tomat. Yang kedua, oligosakarida yang terdapat dalam susu sapi dan ASI. Yang ketiga, siloligosakarida yang terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan madu. Yang keempat, inosiligosakarida yang terdapat dalam kacang-kacangan. Yang kelima, isomaltose yang terdapat dalam tebu dan gula. Sama dengan oligosakarida terkait seperti rhabinosa, staikosa terjadi secara alami di banyak sayuran dan tanaman. Staikosa adalah salah satu jenis oligosakarida yaitu karbohidrat yang terdiri dari beberapa unit sakarida. Staikosa termasuk dalam kategori tetrasakarida yaitu oligosakarida yang terdiri dari 4 monosakarida. Staikosa terdiri dari 2 unit A D-galaktosa, 1 unit A D-glukosa, dan 1 unit B D-fruktosa. Staikosa ditemukan dalam kacang hijau, kacang kedelai, kacang polong, kacang panah, bawang, brokoli, kubis, dan gandum utuh. Oligosakarida seperti staikosa digunakan dalam dunia farmasi sebagai probiotik untuk mendukung kesehatan pencernaan. Staikosa yang merupakan oligosakarida yang terdiri dari galaktosa dan fruktosa dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam usus sehingga berpotensi membantu keseimbangan mikroflora usus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa karbohidrat kompleks dapat mengandung lebih dari 60.000 molekul polisakarida yang tersusun membentuk rantai lurus ataupun bercabang, dan setiap cincin dapat membentuk ikatan glikosid. Polisakarida senyawa rasanya tawar atau tidak manis, tidak seperti monosakarida dan disakarida, dan nanti merupakan salah satu jenis polisakarida yang banyak ditemui dalam tanaman. Secara histologis, pati terdapat dalam sel berbentuk butiran-butiran kecil atau granula
yang dinamakan amiloplas atau kloroplas yang berkaitan dengan air, lemak, dan senyawa-senyawa lainnya. Pati merupakan polimer dari satuan A-glukosa atau anhidroglukosa dengan rumus empiris C6H10O5N. Pati disusun oleh dua satuan polimer utama yaitu amilosa dan amilpektin. Pati memiliki peran yang sangat penting dalam bidang farmasi, baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan tambahan dalam pembuatan obat. Ada beberapa peran penting dalam farmasi yaitu sebagai pengikat, pengisi, disintegrator, pembentuk gel, bahan pengental, sumber energi, karbohidrat dalam nutrisi medis. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang polisakarida yaitu glikogen. Glikogen adalah polisakarida simpanan yang terdiri dari banyak molekul yang berfungsi sebagai energi simpanan dalam tubuh hewan maupun termasuk manusia. Glikogen berperan penting bagi inflamasi dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tubuh, glikogen berfungsi sebagai cadangan energi yang disimpan di hati dan juga di otot, diubah menjadi glukosa dan diperlukan dalam proses inflamasi. Glukosa hasil dari enzim glikogen diperlukan dalam setiap obat, termasuk larutan antikoagulan dan sediaan hidrogen. Selain itu, glikogen mendukung aktivitas fisik yang menyediakan energi yang cepat bagi otot selama berhenti. Nah, sekarang kita akan masuk pada selulosa. Selulosa adalah polimer rantai panjang polisakarida karbohidrat dari glukosa. Nah, selulosa ini merupakan komponen penyusun karbohidrat rantai lurus dengan monomer penyusunnya berupa glukosa. Nah, di mana di antara polimer ini dihubungkan oleh ikatan yang bernama ikatan hidrogen. Berikut merupakan strukturnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui salah satu produk yang ternyata itu merupakan dari dulu sangat kompleks. Contohnya adalah kertas. Sedangkan dalam industri farmasi, penggunaan selulosa asosiasi yaitu selulosa sering digunakan sebagai deterjen atau agen pengental pada sediaan semi padat maupun semi solid, contohnya seperti lotion.